Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKI DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 19 September 2021 akan saya bacakan sebagai berikut. Saat ini, ibadah Minggu GKI DKI Jakarta masih dilaksanakan secara virtual dan ditayangkan di channel YouTube GKI DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh atau di-download melalui link yang tercantum di deskripsi video di bawah sini. Petugas ibadah Minggu hari ini ialah pemberitaan firman yang dibawakan oleh Pendeta Inasisane SSN, liturgos oleh Violina Biolani Subanu, pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri Immanuel Lena Pratama, dan pemusik oleh tim musik GKI DKI Jakarta. Pengumuman dan undangan akan diteguhkan dan diberkati nikahnya Saudari Theodora Febri Luna Andini, putri dari Bapak Nikodemus P. Lampe, dengan Saudara M. Nurhadi Pratomo, putra dari Bapak Simon S. Sulijus pada hari dan tanggal Sabtu 25 September 2021. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Koni Wantalangi yang dilaksanakan pada hari Rabu 22 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam. Link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKI DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, Warta Jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam kasih Kristus. Di tengah suasana dunia yang mencekam dalam masa pandemi COVID-19, bencana alam, kita tetap harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata memberi kekuatan. Kristus adalah sumber pengharapan yang sejati bagi kita. Ia adalah sahabat dan penolong yang setia. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja yang selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Mari kita mewujudkan iman kita dalam keadilan terhadap sesama ciptaan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan sukacita dan berdiri bersama. Kita angkat pujian, bersuka dalam Tuhan.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita. Amin. Pujian karena kasih yang mengampuni. Demikian besar kasih setianya. Dia tidak dapat mengukur seberapa tingginya langit dari bumi. Tetapi dia tahu bahwa keluasan itu pun tidak mungkin menampung kasih setia Allah. Dia tidak dapat mengukur seberapa jauhnya barat dari timur. Tetapi dia mengetahui bahwa kasih Allah telah membuang dosa-dosa kita lebih jauh dari itu. Suatu ilustrasi paling indah dan paling dekat mengenai Allah sebagai Bapa yang berbelas kasihan pada manusia yang lemah dan rapuh. Jemaat menyanyi sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan.
padamu ya Tuhan, pengampunan yang kau bagi, pulihkanku. Marilah kita berdoa untuk mengucap syukur dan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami hanya kepadamu, oleh karena Engkaulah ya Tuhan yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami. Engkau telah melindungi dan menuntun hidup kami. Engkau telah memberkati dan mencukupkan kami. Engkau berikan kami anugerah melihat siang dan malam, suka dan duka, manis dan pahit pada jalan yang kami tempuh. Sungguh pun demikian ya Tuhan, semua itu tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami selalu layak hidup bersama dengan Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan permohonan kami, dan demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Yeremia pasal 33 ayat 8 yang berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, kita angkat satu pujian yang berjudul Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala
Pembacaan Alkitab hari ini sesuai dengan Almanak Das GKE terdapat dalam kitab Yeremia 11 dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20 dengan perikop sebagai berikut. Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu padaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita lenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 9 ayat 30 hingga ayat yang ke-37. Dengan perikop pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus dan perikop yang kedua, siapa yang terbesar di antara para murid. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena hari ini kembali kami boleh bersekutu bersama, memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh mendengar sabda firman-Mu. Curahkanlah bagi kami hikmat dan juga pengertian, sehingga kami mampu memahami apa maksud Tuhan melewati firman ini. Dan sekalian kami yang mendengarkannya, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Markus 9 ayat 30 hingga ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui oleh orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kafarnaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di berbagai tempat manusia cenderung untuk selalu menjadi yang terdepan dan paling diperhatikan. Di dalam keluarga misalnya, di tempat kerja, kadang-kadang orang bertengkar, merasa paling penting.
Situasi seperti ini juga terjadi di tengah para murid Yesus. Ketika dalam perjalanan dari Galilea menuju Kapernaum, para murid bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Tuhan Yesus sangat mementingkan tujuan utamanya datang ke dalam dunia ini. Menjalankan misi Allah, yaitu melakukan pelayanan dan penebusan dengan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Serta rencana mempersiapkan para saksi mata jauh-jauh hari sebelum ia meninggalkan dunia ini. Tuhan Yesus tidak mengutamakan popularitas. Pada dasarnya, Tuhan Yesus tidak suka menonjolkan diri. Ia dapat menyembunyikan diri selama 30 tahun sebelum memulai tugas besarnya. Namun ketika Tuhan Yesus sedang berbicara tentang penderitaannya, murid-murid justru sedang asik bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dapat kita baca di ayat yang ke-34. Dikatakan, tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka asik dengan pikiran mereka masing-masing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Yesus atau maksud ajaran Yesus. Mereka begitu terpaku dengan kuasa dunia. Karena itu mereka berpikir siapa yang terbesar, siapa yang akan menjadi pemimpin setelah kematiannya. Siapa yang pantas menjadi pemimpin. Ketika dia sedang berjalan menuju salib, mereka justru berebut kuasa. Bapak Ibu Saudara, para murid lupa bahwa mereka dipanggil untuk melayani, seperti yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Karena itu Tuhan Yesus menegur mereka dan perlu untuk meluruskan pemahaman mereka. Sehingga ia katakan dalam Markus 9 ayat 35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ucapan Yesus ini dengan telak membalikkan pemahaman mereka yang ingin menjadi yang paling utama, paling didahulukan. Mungkin dalam hati mereka Yesus menyebutkan siapa di antara mereka yang paling besar, paling penting, dan didahulukan oleh Yesus. Mungkin juga mereka berharap Yesus akan menjelaskan makna siapa yang terbesar seperti yang mereka pikirkan. Namun penjelasan Yesus berbanding terbalik dengan apa yang mereka pikirkan. Ternyata menurut Yesus menjadi besar justru menjadi yang terakhir. Namun Yesus bukan bermaksud untuk mengajari orang untuk tidak berusaha dan tidak perlu mengembangkan diri menjadi pemimpin. Yesus paham kecenderungan para murid yang akan lebih mementingkan diri sendiri dan berkuasa atas orang lain. Sehingga Yesus menegaskan bahwa siapa yang ingin terdahulu atau terdepan, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan bagi semuanya. Atau seorang pemimpin adalah seorang pelayan bagi lain. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kehormatan seseorang tidak dilihat dari pangkat, jabatan, dan kedudukan, tetapi sejauh mana ia melayani sesamanya. Pandangan Tuhan Yesus berbeda dari pandangan dunia yang menganggap bahwa kebesaran ditentukan oleh seberapa banyak orang yang melayani kita. Dunia memang mencari kebesaran dalam bentuk kuasa, popularitas, dan kekayaan. Ambisi dunia adalah menerima perhatian dan penghargaan. Namun kebesaran sejati adalah menempatkan diri kita untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus mengajarkan kepemimpinan yang sejati. Bagi yang ingin di depan, haruslah menjadi yang paling belakang. Yang ingin menjadi pemimpin, haruslah menjadi hamba. Untuk menjelaskan ini, ia lalu merangkul seorang anak kecil sebagai model. Ayat yang ke-36.
Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Dalam diri anak kecil, Allah menampilkan dirinya justru dalam diri mereka yang lemah, kecil, tak berdaya. Allah menampakkan kuasanya, dan jalan untuk menjumpai Allah adalah ketika kita melayani, merendahkan diri, dan mengutamakan yang lemah dan tak berdaya. Namun Yesus berkata, siapa yang menyambut sesamanya yang tidak berarti, ia menyambut Tuhan. Inilah ajakan Yesus di tengah situasi yang tidak menentu sekarang ini. Kebesaran seseorang atau kebesaran seorang pemimpin Kristen tidak terletak pada beberapa orang yang menjadi pengikutnya, tetapi berapa banyak orang yang dilayani. Kebesaran seseorang atau seorang pemimpin Kristen justru terletak pada komitmennya kepada mereka yang tersisih, yang kecil, termarginalkan, dan sering terlupakan. Namun Yesus tidak pernah sekalipun menggunakan kuasanya untuk kepentingan diri pribadi. Ia menganggap kuasanya sebagai sesuatu yang ia pakai untuk melayani orang lain. Daripada mengumbar kata-kata, Yesus lebih memilih tindakan nyata. Tetapi memang itulah pelayanan itu. Pelayanan adalah tindakan atau aksi, bukan sebuah rumusan. Melayani di mata dunia, ia bukanlah pekerjaan yang bergengsi. Melayani di mata dunia, ia bukanlah pekerjaan yang bergengsi. Oleh karena itu, ia membutuhkan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepemimpinan model Tuhan Yesus Kristus sangat sulit dan sangat tidak mudah. Namun konsep tersebut terus-menerus menantang kita agar dipraktekkan. Seiring dengan itu kita juga terus-menerus diperdaya oleh godaan kuasa yang pernah dialami oleh para murid yang selalu ingin menjadi yang terutama, yang terkemuka, yang terdepan, yang terhebat. Menjadi terakhir tidak memperlihatkan rasa rendah diri. Menjadi pelayan tidak membuat merendahkan martabat. Sebaliknya justru disitulah kehormatan seseorang terletak. Sebab apa yang lebih mulia daripada kerendahan hati? Kita belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain, terutama orang yang kita pimpin. Dan ketika orang mampu membuktikan kemampuannya melayani orang lain, ia membuktikan bahwa ia mampu mengalahkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah Allah menolong kita untuk menjadi pemimpin sejati yang melayani Tuhan dan sesama dengan penuh kerendahan hati. Amin. Blessed are the poor in spirit, longing for their Lord. For God's coming kingdom shall be theirs. Blessed are the sorrowing, for they shall be consoled. And the meek shall come to rule the world. Lead me, Lord, lead me, Lord, by the light of truth, to seek and to find the narrow way. Be my way, be my truth, be my life, my Lord, and lead
glory and strength, for thy sake they shall be satisfied. Lead me, Lord, lead me, Lord, by the light of truth, to seek to find the narrow way. Be my way, be my truth, be my life, my Lord, and lead me, Lord, today. Blessed are they who through their lifetime sow the seed of peace. All will call them children of the Lord. Blessed are you who persecuted in your holy life, for in heaven great is your reward. Lead me, Lord, by the light of truth, to seek and to find the narrow way. Be my truth, be my life, my Lord, and lead me, Lord. Lead me, Lord, lead me, Lord, and lead me, Lord. Lead me, Lord, oh, lead me, Lord, and lead me, Lord, today. Yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang kami dengar. Biarlah Tuhan Engkau mengisi kami dengan firman-Mu dan dengan kebaikan-kebaikan-Mu, sehingga kami dapat menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Engkau menolong kami agar melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat menerapkan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi pemimpin, sekaligus menjadi pelayan atau hamba-Mu yang penuh kerendahan hati. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden. Curahkanlah senantiasa kesehatan dan hikmat, kebijaksanaan, sehingga mampu memimpin bangsa dan negara kami dengan adil, masyarakat sejahtera. Juga kami berdoa bagi para pejabat yang turut serta bekerja demi kemajuan bangsa. Kami juga berdoa bagi setiap kota yang ada di Indonesia, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Seluruh lapisan masyarakat setia melaksanakan protokol kesehatan agar mata rantai penyebaran COVID cepat berakhir. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit disembuhkan, melewati obat-obatan yang mereka minum, tangan kasih para medis dan juga tangan kasih keluarga. Sertai para tenaga medis yang terlibat dalam mengentas COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, juga bagi seluruh keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat GKE DKI Jakarta. Engkau menyertai pelayan-pelayan-Mu yang melaksanakan tugas pelayanan di tempat ini. Pendeta Edi Liverda, hamba-Mu Pendeta Inasi Sani, Pendeta Pastria Ekatara, teman sekerja kami Pak Yades, dan juga Uril Pelmar, dan seluruh majelis jemaat, yaitu penetua dan diakon.
sehat, selamat, dan menjadi teladan. Roh Kudus Tuhan melingkupi gereja Kalimantan Evangelis yang ada di DKI Jakarta sehingga setiap program gereja di bidang pelayanan pembangunan berjalan dengan baik. Setiap kendala dapat diatasi karena terus dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Lingkupi tempat ibadah kami sehingga tetap aman dalam beribadah. Pembangunan aula dapat berjalan dengan lancar. Bagi panitia renovasi, juga untuk para pekerja dalam proses pembangunan maupun untuk kebutuhan dana serta hal yang lainnya. Kami hanya percayakan dan pertaruhkan di dalam Tuhan. Hanya Engkau saja yang mencukupi dan menyertai setiap proses pembangunan ini dan tetap aman dan lancar. Kami berdoa untuk pekerjaan dan pelayanan yang ditekuni oleh warga jemaat-Mu. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, TNI Polri, dan pengusaha swasta lainnya, boleh mendatangkan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi berkat bagi sesama. Tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan adalah hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami tetap bertahan di tengah setiap krisis yang kami hadapi, karena Roh Kudus Tuhan tinggal dalam kami. Jemaat-Mu yang mengabdikan diri dan dipercayakan sebagai pejabat negara dalam tingkatannya masing-masing. Biarlah Tuhan melindungi, menyertai, mencurahkan roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi bagi mereka. Sehingga pengabdian yang mereka lakukan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang memasuki usia indah. Pak Victor dan Ibu, Pak Nusa Tundan dan Ibu, Pak Baner, Awan dan Ibu, Bu Maria HT Binti, Bu Yohana Nyunting, Pak Atu Narang dan Ibu, Pak Teras Narang dan Ibu, Bu Lisa Adam, Mina Mimi dan Lili, Tambi Lincin Garang. Diberkatilah masa tua mereka dengan sukacita. Mereka menjadi teladan dalam kesetiaan iman. Anak-anak kami baik yang bersama dengan kami atau yang jauh dari kami, dalam masa pertumbuhan dan mereka yang sedang menempuh pendidikan. Mereka yang dalam usia anak-anak, remaja, pemuda. Sertailah Tuhan kehidupan mereka, karena ketika Tuhan menyertai mereka, maka kehidupan mereka akan menjadi berhasil. Berilah mereka kesehatan, terus bertumbuh di dalam iman, dan mereka boleh menjadi kebanggaan bagi kami dan terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan dan kelahiran, ditambahkan berkat hikmat, sehat jasmani dan rohani, dan biarlah mereka tetap terus bersukacita menjalani kehidupan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat boleh mengumpulkan persembahannya secara mandiri dan menyerahkan ke jemaatnya masing-masing. Bagi yang merasa terpanggil untuk ambil bagian dalam menopang pelayanan GKI DKI Jakarta agar dapat terus melayani, dapat menyerahkan persembahannya melalui rekening jemaat GKI DKI Jakarta. Adapun nas pengantar persembahan untuk kita ambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita.
Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan, kami beroleh hidup. Karena berkat Tuhan, kami memperoleh berkat kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Sementara jemaat menyerahkan persembahannya, jemaat menyanyi dari PKJ 149, Ucap Syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Haleluya, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Haleluya, haleluya. Allah adalah sumber hidup kita dan kekuatan kita. Dan dalam perjalanan kita, Ia selalu ada bersama dengan kita dan memberikan kita kekuatan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita angkat pujian kita yang berjudul Allah Sumber Kuatku.
kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin, 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 Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini, kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Mari terus dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta.
Jangan lupa berikan like dan komentar di bawah kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin